Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik hari ini. Buku tema 4H, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, 3 macam kegiatan ekonomi. Bahasa Indonesia masih tentang menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Dan juga PPKN, memberikan pendapat tentang keragaman pendapat dalam sebuah kelompok. Muatan IPS-nya 3 macam kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di buku 4G ya. Buku 4G, tema 4G, pembelajaran 3, subtema 3. Tetapi Pak Guru kembali menjelaskan ulang karena kemarin mid semester ada soal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jadi terus simak pelajaran kegiatan ekonomi hari ini dari awal sampai akhir. Dan jika ada informasi yang penting silahkan anak-anak mencatatnya. Perhatikan buku halaman 51 sampai dengan halaman 52 tentang kegiatan ekonomi ya. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pak Guru ulangi, kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh yang pertama yang berhubungan dengan kegiatan produksi adalah petani menanam padi, petani merawat tanamannya dengan memberi pupuk, petani memanen padi. Kemudian petani mengolah gabah atau padi menjadi beras. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan produksi. Atau contoh yang kedua, pengusaha furniture mengubah kayu ya, tadinya kayu diubah menjadi perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh kegiatan produksi. Atau anak-anak juga bisa lihat di gambar produksi, itu ada gambar kegiatan yang berhubungan dengan produksi, ada juga garment atau membuat pakaian ya. Ada juga yang membuat helm, membuat tahu, tempe tahu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kegiatan produksi, menghasilkan barang atau jasa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja ya, tetapi juga menghasilkan jasa. Pengertian dari produk jasa adalah jenis kegiatan produksi yang bergerak di bidang pelayanan. Nah, jenis kegiatan produksi ini tidak menghasilkan barang namun jasa sebagai produknya. Contoh kegiatan produksi jasa itu seperti guru, penerjemah, dosen, jaksa, dokter, dan lain-lain. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Pak Guru ulangi, orang yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan barang atau jasa itu disebut dengan produsen. Pengertian kegiatan distribusi. Setelah pengertian kegiatan produksi, yang kedua adalah dalam kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada masyarakat. Contoh kegiatan distribusi yang pertama adalah pedagang membeli buah dari petani. Lalu buah itu dijual kepada pedagang eceran atau toko buah kecil. Yang kedua, contoh yang kedua, pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. Dan yang ketiga, produsen makanan menyalurkan barang produksinya ke toko kecil seperti warung maupun ke pihak yang lebih besar seperti supermarket. Ya, itu dia contoh kegiatan yang berhubungan dengan
distribusi. Kegiatan distribusi ini bertujuan agar barang bisa tersalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkannya. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Pak ulangi, orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang ya dari produksi ke konsumen itu disebut dengan distributor. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, ini materi hanya Pak Guru ulangi karena di buku TM 4G Pak Guru sudah menjelaskannya ya. Kegiatan ekonomi yang berikut setelah kegiatan produksi, distribusi, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pak Guru ulangi, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, mengkonsumsi makanan yang dibeli di toko. Yang kedua, membeli buku di toko buku untuk membacanya. Dan yang ketiga, menggunakan jasa transportasi saat bepergian. Atau ada beberapa contoh yang ada di dalam gambar diagram konsumsi. Perhatikan di situ ada mencuci tangan atau menggunakan air, meminum jus, makan buah, ya. Dan juga mandi, ya. Itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sementara orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, itu adalah 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat, yaitu Batu Menangis dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini cerita rakyatnya dari Sumatera Utara, Tanah Karo. Tentang judul cerita rakyatnya adalah Si Biru Dayang. Silakan anak-anak membaca cerita tersebut dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 8. Setelah itu silakan menjawab 4 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan saja ya. Pertanyaan 1, 2, dan 3. Silakan tulis jawabannya berdasarkan teks cerita rakyat yang sudah dibacakan tadi. Tidak perlu dikirim ke Pak Guru ya, sebagai latihan anak-anak. Dan yang berikut adalah muatan pelajaran PPKN memberikan pendapat tentang keragaman pendapat dalam sebuah kelompok. Jadi Pak Guru informasikan bahwa di dalam memberikan pendapat itu pasti ada banyak perbedaan ya, berbagai macam perbedaan pendapat. Ketika dalam sebuah diskusi, sebagai ketua dia harus bersikap netral, artinya mendengar semua pendapat yang disampaikan oleh anggota. Ya, menghargai pendapat yang disampaikan oleh anggotanya. Baik pendapatnya sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan bahan diskusi, kita harus mendengar jawaban tersebut. Setelah itu baru kita mengambil kesimpulan. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal ya. Beberapa hal cara menyikapi perbedaan pendapat dalam kelompok pada saat berdiskusi. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati pendapat yang telah disampaikan oleh setiap anggota kelompok. Yang kedua, menerima dengan lapang dada apabila pendapatnya tidak disetujui. Biarkan teman kamu berpendapat, entah itu kita suka atau tidak. Biarkan teman kita itu berpendapat. Jangan sementara kalau misalnya teman menyampaikan pendapat
di tengah jawabannya itu penyampaian pendapat itu kita tidak suka, kita langsung suruh berhenti. Itu tidak bagus atau tidak sopan. Biarkan dia berpendapat sampai selesai. Dan yang ketiga adalah jangan terbawa emosi dan harus tetap tenang. Ya. Dan yang berikut adalah tetap selalu bersikap sopan dan santun terhadap setiap jawaban, ya, atau mengungkapkan pendapatnya itu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, itu dia cara menyikapi perbedaan pendapat dalam berdiskusi atau dalam menyampaikan pendapat di dalam sebuah kelompok. Pak Guru ulangi, yaitu menghargai dan menghormati pendapat yang telah disampaikan setiap anggota kelompok. Yang kedua, menerima dengan lapang dada apabila pendapat tidak disetujui. Dan yang ketiga, jangan terbawa emosi, tetap tenang. Dan yang berikut adalah selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, ya, atau bersikap sopan dan santun dalam bertutur kata atau menyampaikan pendapat. Itu dia beberapa hal yang Pak Guru sampaikan yang berhubungan dengan memberikan pendapat tentang keragaman pendapat dalam sebuah kelompok. Perhatikan buku halaman 56. Perhatikan buku halaman 56. Halaman 56 ini adalah tugas tematik hari ini, nomor 1, nomor 2 A, B, C, D, nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nomor 1, 2, 3 dan 4. Tuliskan jawabannya di buku tulis, foto dan kirim melalui WA, dikirim ke grup dikirim ke wali kelas masing-masing, ke wali kelas 4 Pak Rian, 4B dan Pak Andre di kelas 4A. Demikian materi tematik hari ini yang dapat Pak Guru sampaikan kepada anak-anak. Pak Guru berharap anak-anak dapat membaca kembali video materi pembelajaran 3 subtema 2 buku 4H ini, atau membaca buku cetak atau buku tematik 4H subtema 2 pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Pak Guru tentang pelajaran tematik hari ini. Semangat belajar, belajar di mana saja. Tuhan Yesus memberkati.